Saudara, bila kita perhatikan belakangan ini, khususnya di tanah perantauan DKI Jakarta, banyak muda-mudi Batak yang sudah berumur namun belum berumah tangga. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata saudara, ada kesan di kalangan muda-mudi ini bahwa adat pernikahan Batak itu sangat mahal. Ya, memang mahal bagi mereka dengan ekonomi yang sudah memadai. Namun saudara, dalam istilah adat Batak ada juga disebutkan adat Dona Mehmet, adat Dona Balga. Artinya saudara, adat Batak itu bisa dilaksanakan besar-besaran dengan mewah, tapi juga bisa dilaksanakan dengan cara yang sangat sederhana sekali, dengan biaya yang relatif tidak terlalu mahal. Bahkan rumah tangga yang baru itu dapat juga dibentuk hanya dengan mendahulukan pemberkatan nikah di gereja di hadapan hamba Tuhan, dan adatnya bisa dilaksanakan di kemudian hari. Hal ini tidak bertentangan di tatanan istilah adat budaya tradisional Batak. Karena itu, khusus kaula muda, jika sudah ingin berumah tangga, jangan sampai ditunda-tunda. Tayangan ini adalah salah satu contoh, satu perkawinan atau pernikahan sepasang muda-mudi yang belum melaksanakan adat pernikahannya setelah selesai pemberkatan nikah di gereja. Suatu ketika, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023, saya bersama anak saya jalan-jalan di sekitar kediaman kami di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Dan rencananya kami mau makan mie gomak di Mayasari, Cililitan. Nah, ini kami sekarang sudah memasuki area Mayasari, Cililitan. Dan ini adalah area Pasar Batak di Mayasari, Cililitan. Ini disebut Pasar Batak karena di sini banyak dijual rempah-rempah seperti yang ada di tanah Batak. Seperti ada andaliman, ikan asin, ikan mas, dan sebagainya. Dan pedagang di sini saudara, bukan hanya orang Batak, tapi banyak juga dari suku lain yang berdagang rempah-rempah Batak. Ya, sekarang kami sudah memasuki lorong-lorong di area Mayasari, Cililitan. Seperti diketahui saudara, daerah Mayasari Cililitan ini sangat terkenal dan identik dengan masyarakat Batak karena di sini banyak penghuninya yang terdiri dari orang Batak dari 5 puak, yakni Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun, dan Toba. Di Mayasari inilah rencananya kami akan makan mie gomak karena di daerah ini banyak penjual mie gomak. Namun sebelum menemukan penjual mie gomak saudara, tiba-tiba saya melihat ada sesuatu pemandangan yang sangat menarik. Ada barisan sekelompok masyarakat yang terlihat sedang mengikuti pasangan pengantin, dan ini entah mau kemana. Ini sangat menarik hati saya sehingga saya coba mengikuti. Menurut pemikiran saya, barisan ini akan menuju gereja dan mungkin akan melaksanakan pemberkatan nikah kepada pengantin. Seperti diketahui, di daerah Mayasari ini memang sangat banyak sekali gereja, saudara.
hampir semua sekte-sekte gereja ada di sini. Ada HKBP, ada HKI, ada GKPI, ada GKPS, ada GBKP dan sebagainya, saudaraku. Sekarang kita ikutin dulu gereja mana yang mau dituju barisan ini. Ini sekarang sedang memasuki satu lorong di mana ada satu gereja berdiri di sini, yaitu gereja Pentakosta. Apakah mereka akan menuju gereja tersebut? Coba kita ikuti lagi, saudaraku. Ya, terlihat pengantin berjalan dengan penuh semangat. Diikuti barisan yang mungkin ini adalah barisan keluarga dari kedua mempelai. Ya, ternyata benar sekali, saudara. Terlihat pengantin sudah memasuki area gereja Pentakosta Mayasari Cililitan bersama para barisan. Terlihat menyalami para pekerja gereja, gembala gereja, dan ini tentu saja sudah menggambarkan bahwa pengantin ini akan melaksanakan pemberkatan nikah di gereja ini. Ini benar-benar sangat menarik dan sangat unik sekali, pengantin berjalan kaki menuju gereja. Iya, saudara, terus terang saja saya katakan, ini suatu peristiwa yang sangat menarik sekali dan sangat langka terjadi di ibu kota Jakarta, di mana pasangan pengantin berjalan kaki dari rumah menuju gereja. Ini sangat luar biasa sekali, saudara. Dan kisah menarik inilah yang membuat saya sangat tertarik untuk mengabadikan acara ini. Pesing Korea Korea Utara, anak dari Bapak E. Simajuta, Ibu R. Buru Sihombing, alamat Pekanbaru. Oke, saudara, mari kita ikuti suatu peristiwa menarik ini, yakni prosesi pemberkatan nikah sepasang insan yang benar-benar menunjukkan suatu gambaran yang sangat menarik sekali, khususnya di masa-masa seperti sekarang ini. Calon kedua pasangan ini Tuhan untuk boleh menerima pemberkatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan ini berkenan kepadamu, boleh menjadi satu sukacita di dalam rumah tangga mereka. Yesus mati, peninggalan Ananda. Semoga hidup rumah tangga
Allah Bapa, Allah kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kembali bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Bapa di surga yang telah memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami dapat saat ini Tuhan bersekutu di rumah yang kudus ini dalam acara pemberkatan pernikahan anakmu Roy Frigus Yanturisya Lurus Majentak. Mereka datang dengan segenap hati di surga, mau menerima pemberkatan nikah, pemberkatan yang kudus. Ingat firman Tuhan, bahwa perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki untuk dijadikan sebagai penolong. Itu firman Tuhan. Untuk dilindungi. Nah, kalau kita berbicara perempuan itu dijadikan Tuhan dari tulang rusuk sebagai penolong, maka penolong lebih kuat dari yang ditolong. Sebenarnya laki-laki yang ditolong. Tidak pernah perempuan itu lemah kalau menolong. Pasti lebih kuat. Ingat itu. Jadi kalau menghadap cerewet ya, jangan jadikan rumah tangga itu menjadi ruang pengadilan. Membenarkan diri masing-masing. Binalah. Ya, sama Roy, Fridu, bina dengan baik, saling menghargai, saling memberi, saling memberi. Demikian firman Tuhan. Hanya firman ini bermanfaat khususnya buat kedua mempelai. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan belakangan ini, khususnya di ibu kota DKI Jakarta, banyak pemuda-pemudi Batak yang sudah berumur tapi belum juga berumah tangga. Hal ini kemungkinannya bisa terjadi karena ada penilaian atau ada kesan bahwa pelaksanaan adat pernikahan di kalangan masyarakat Batak itu nilainya sangat besar dan mahal. Inilah pada Tuhan untuk Tuhan berkati sebentar lagi Bapak. Inilah Tuhan anak-anakmu yang Kau kasihan, pimpin mereka Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kedua mempelai ini Tuhan menjadi keluarga yang hidup di dalam Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Hamba percaya Tuhan, Engkau yang turut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan keluarganya nanti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada saudara Roy Fridu, Saudara, tadi sebelum memasuki ruang acara gereja ini, saya sempat berbincang-bincang dengan salah seorang anggota keluarga dari kedua mempelai. Katanya, setelah pemberkatan nikah ini tidak akan dilanjutkan dengan acara adat pernikahannya seperti lazimnya dilakukan di kalangan masyarakat Batak pada umumnya. Hal ini dikarenakan pengantin ini belum memiliki biaya yang cukup untuk melaksanakan adat pernikahan mereka, sehingga mereka hanya akan melaksanakan pemberkatan dulu di gereja dan adatnya akan menyusul kemudian. Dan hal ini tidak masalah dalam tatanan adat budaya tradisi masyarakat Batak. Jadi dapat dilaksanakan hanya sebatas pemberkatan nikah dulu di gereja, untuk kemudian apabila pengantin ini nanti sudah memiliki biaya untuk pelaksanaan adat pernikahan mereka, itu dapat dilakukan di kemudian hari, dan biasanya disebut dalam adat Batak acara adat sulang-sulang pahop. Saudara, pelaksanaan pemberkatan nikah
Pasangan Roy Sianturi dan Teresia Simanjuntak ini kemungkinan bisa dijadikan contoh khususnya bagi generasi muda yang sudah berkeinginan untuk berumah tangga atau sudah sepakat membangun rumah tangga yang baru, namun karena belum memiliki dana yang cukup untuk pelaksanaan adatnya, maka dapat dilaksanakan hanya sebatas pemberkatan dulu dan adatnya nanti akan dilanjutkan di kemudian hari. Jadi jangan ditunda hanya karena biaya yang belum mencukupi untuk pelaksanaan adatnya. Anda dapat melaksanakan sebatas pemberkatan dulu di gereja sehingga Anda resmi sebagai suami istri untuk membangun mahligai keluarga yang baru. Tapi Anda jangan lupa bahwa Anda masih berutang dalam hal adat. Itu disebut biasanya utang adat pernikahan yang kelak Anda harus laksanakan di kemudian hari melalui acara sulang-sulang pahop. Dan saya berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dan sidang Jumat. Ya, mudah-mudahan tayangan ini akan menjadi renungan bagi generasi muda Batak, khususnya bagi mereka yang sudah berkeinginan berumah tangga namun dengan kondisi ekonomi yang masih belum memadai. Jangan ditunda karena waktu akan terus berputar dan usia Anda akan terus bertambah. Berjanji di hadapan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga di hadapan jemaatnya dan hamba-hambanya. Saya hamba Tuhan, Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyindir kamu dengan wajahnya dan beri kamu damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus dalam membina rumah tanggamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maka selesai sudah prosesi pemberkatan nikah kedua mempelai ini yang disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, juga para jemaat dari gereja Pentakosta Cililitan dan para handai tolan. Dengan demikian resmi sudah kedua mempelai ini memulai hidup baru, membuka keluarga yang baru di tengah keluarga besar kedua mempelai. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh salah satu keluarga dari mempelai ini, bahwa setelah acara pemberkatan nikah ini akan diadakan acara resepsi makan siang bersama di tempat yang sudah disediakan. Dan selesai pemberkatan ini memang tidak ada sama sekali adat istiadat budaya Batak yang dilaksanakan. Jadi cukup hanya pemberkatan saja.
Saudara, jika tadi pengantin bersama keluarga berjalan kaki dari rumah menuju gereja, maka setelah acara pemberkatan selesai dilaksanakan, saat ini kedua pengantin dan keluarga sedang berjalan menuju tempat makan siang bersama yang sudah disediakan kira-kira 300 meter dari gereja. Ya, disinilah tempatnya saudara, sebuah bangunan berupa rumah, satu ruangan yang sangat sederhana. Disinilah acara makan siang bersama dilakukan dengan sangat sederhana dan sangat terbatas. Saudara, melihat kesederhanaan ini, mungkin Anda juga dapat membuat kalkulasi kira-kira berapa biaya pelaksanaan acara pemberkatan nikah kedua mempelai ini tanpa pelaksanaan adat seperti layaknya apabila ada pengantin di kalangan masyarakat Batak yang melaksanakan pemberkatan nikah dengan acara adat di gedung-gedung yang mewah.